Pemirsa, komunitas jurnalis mendesak agar kasus kebakaran rumah wartawan Sempurna Pasaribu yang dibakar oleh orang tidak dikenal diusut secara tuntas atau dugaan dibakar oleh orang tidak dikenal diusut secara tuntas. Kapendam menyebutkan kejadian tersebut murni kebakaran dari dalam rumah berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian. Untuk membahasnya sudah bersama kami Wakil Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ, Yugo Utomo. Selamat malam, Pak Yugo. Selamat malam, Mbak Eva. Ya, Pak Yugo, KKJ Sumut menduga kematian wartawan Sempurna Pasaribu diduga akibat pemberitaan judi. Apa indikasi ya menguatkan dugaan ini? Ya, pertama KKJ Sumatera Utara yang terdiri dari lembaga profesi jurnalis, AJI Medan, IJTI Sumut, PFI Medan, dan FJPI, serta dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan dan Kontras Sumatera Utara telah melakukan verifikasi dan investigasi di lapangan. Ada sejumlah kejanggalan yang kami temukan di lapangan dalam rentetan kasus kebakaran ini. Nah, dugaan yang pertama tadi juga sudah disebutkan bahwasannya sebelum kebakaran ini terjadi, korban sempat melakukan pemberitaan ataupun mewartakan soal dugaan perjudian yang diduga dikelola oleh aparat militer. Dan dalam pemberitaan itu korban juga menyebutkan nama satuan dan bahkan pangkat aparat militer yang diduga terlibat. Nah, dalam rentetan itu, dalam fakta-fakta yang kami temukan, ini kan bermula ketika ada anggota ormas yang berteman juga dengan korban, ini memohon pada korban agar namanya ikut mendapatkan di dalam tanda kutip jatah ataupun uang perjudian. Karena selama ini korban juga diduga mendapatkan jatah uang mingguan judi dari yang diduga dikelola oleh aparat militer tersebut. Nah, kemudian ini sempat dibicarakan, korban sempat bertemu dengan aparat militer yang diduga mengelola perjudian tersebut, tapi tidak saat itu ditolak. Hingga pada akhirnya anggota ormas itu diberikan uang 100.000, namun ditolak karena merasa tersinggung. Nah, kemudian setelah itu terbitlah berita pada tanggal 22 Juni tentang perjudian itu. Nah, kemudian setelah berita itu dipublikasi, kami mendapatkan fakta bahwasannya ada oknum aparat yang menghubungi atasan korban untuk meminta berita itu agar dihapuskan. Namun saat itu pihak perusahaan tidak menghapus berita itu. Kemudian ada juga diduga petugas kepolisian sempat menghubungi perusahaan media online tempat korban bekerja, meminta agar pemberitaan dibuat secara halus. Nah, berita yang dimaksud ini adalah peristiwa demo organisasi keagamaan di Kabupaten Karo yang menuntut agar Kapolres Karo dicopot lantaran maraknya judi, prostitusi, dan narkoba. Nah, saat itu pimpinan media tempat Bank Sempurna Pasaribu bekerja sempat menghubungi korban. Namun saat itu dikatakan korban baik-baik saja. Tapi saat itu korban bercerita pada teman-temannya, dirinya merasa cemas setelah pemberitaan tentang perjudian itu. Sehingga ditambah lagi ada pesan dari ketua ormas yang merupakan rekan korban tentang peringatan bahwasannya korban itu sedang diikuti. Ini menjadi satu pesan yang penting, sehingga waktu itu korban sempat berinisiatif untuk mengamankan diri selama beberapa hari, hingga pada akhirnya pada Rabu malam pada tengah malam korban pulang ke rumah dan terjadilah kebakaran pada Kamis dini hari. Nah, sebelum kebakaran itu korban juga sempat bertemu dengan orang yang diduga aparat militer yang diduga melakukan mengelola perjudian itu untuk menurunkan berita, tapi lagi-lagi tidak ada kesepakatan untuk menurunkan berita itu. Nah, penelusuran kami dan pengumpulan fakta kami di lapangan sebelum terjadi kebakaran itu ada sejumlah orang yang berseliweran di sekitar rumah korban. Nah, ini kita belum tahu siapa orang-orang ini, kita juga masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian apakah mereka mendapatkan fakta yang sama.
Baik, sampai di situ dulu. Mungkin itu dulu. Pak Yugo, sampai di situ dulu Anda sampaikan bahwa korban sempat merasa was-was, kemudian ada dugaan juga diikuti oleh pihak-pihak tertentu ya. Apakah KKJ menemukan fakta yang menguatkan dugaan bahwa ada orang tidak dikenal yang diduga membakar rumah korban? Nah, fakta yang kami temukan untuk menguatkan itu, meskipun ini masih pengumpulan dari saksi-saksi yang melihat sebelum kejadian kebakaran, itu tadi yang saya katakan ada sekitaran 5 orang yang berseliweran sebelum kejadian kebakaran itu. Nah, ini yang membuat kami masih terus mendalami fakta-fakta di lapangan seperti apa, dan kita juga mendorong kepolisian segera mengusut tuntas kasus ini dan mengungkap secara terang benderang, secara fakta, kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dan begitu juga kejanggalan-kejanggalan yang kami temukan. Mhm. Saya akan dalami soal Anda sampaikan juga dan ini juga termuat ya dalam pemberitaan yang ditulis oleh korban, dijelaskan ada keterlibatan oknum aparat dan upaya oknum tersebut meminta korban untuk take down berita. Nah, bagaimana kemudian tindak lanjut dari perusahaan atau kantor tempat korban bekerja dan saat ini seperti apa perkembangannya? Nah, ini kita belum tahu karena keterangan yang terakhir kami dapat bahwasannya pihak dari perusahaan korban nanti mungkin bisa dikonfirmasi oleh Metro TV ke perusahaan tempat korban bekerja, bahwasannya pada saat itu tidak ada tidak di take down pada akhirnya pemberitaan itu. Mhm. Baik, lalu muncul juga narasi yang Anda singgung tadi soal tuduhan yang muncul kepada korban yang diduga menyalahgunakan profesi bersama ormas tertentu untuk kepentingan pribadi. Sudah sejauh mana pendalaman KKJ soal ini? Ya, ini satu hal yang serius juga bagi KKJ, menjadi concern serius sehingga kami juga mendorong agar jurnalis itu bekerja profesional, mematuhi kode etik jurnalistiknya. Nah, keterangan ini juga kami dapat dari beberapa saksi yang kami wawancarai terkait peristiwa ini, bahwasannya memang soal aliran uang perjudian itu diduga diterima juga oleh korban sehingga anggota ormas ini juga ingin mendapatkan hal yang sama dari operasional perjudian itu. Dugaan kami seperti itu. Sebelum kejadian kebakaran, korban juga sempat bertemu dengan oknum yang disebut dengan inisial HB ya. Dan Anda sampaikan bahwa tidak ada kesepakatan di antara keduanya. Kesepakatan apa yang dimaksud? Nah, kami juga belum mendalami kesepakatan seperti apa, apakah itu terkait untuk men-take down atau seperti apa, karena keterangan yang kami dapatkan ini masih akan kami teliti lagi dan kami akan dalami, dan ketika nanti ada fakta-fakta yang terbaru mungkin akan kami sampaikan dan kami publikasi. Atas temuan ini apa kemudian sikap dari KKJ? Ya, yang pertama pastinya kami meminta dan mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk mengusut tuntas kasus ini, terutama mengungkap ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Kedua, kami meminta Panglima TNI juga mengusut dugaan keterlibatan oknum TNI yang disebutkan korban dalam pemberitaannya. Yang ketiga, kami juga mendorong semua jurnalis di Sumatera Utara untuk bekerja profesional dan menaati kode etik jurnalistik. Kemudian KKJ semua tidak membenarkan tindakan penyalahgunaan profesi untuk kepentingan tertentu selain untuk kepentingan publik. Kami juga mendorong semua perusahaan media agar memperhatikan keselamatan setiap jurnalisnya yang bekerja di lapangan dan terus mengingatkan agar bekerja sesuai kode etik. Termasuk juga ada desakan untuk membentuk tim khusus ya, yang sempat disampaikan oleh KKJ. Kita nantikan bersama. Terima kasih agar harapan bersama agar kasus ini betul-betul diusut secara tuntas. Terima kasih Wakil Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis atau KKJ Yugo Utomo sudah bergabung bersama kami di Top News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.